Halo pemirsa Sampai TV, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tentunya bersama saya Yuana. Dan sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, yaitu tentang menjadi umat Buddha sejati, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung junjungan kita dengan mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema tentang menjadi umat Buddha sejati. Dan tentunya narasumber kita sudah hadir, sudah bersama saya saat ini, yaitu Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Darto SAG. Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktunya untuk Mimbar Agama Buddha pada episode kali ini. Baik, sesuai dengan tema kita ya Pak, menjadi umat Buddha sejati. Memang sih manusia itu adalah makhluk sosial tentunya ya Pak, yang tentunya selalu berinteraksi dan juga berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang kooperatif dan sportif tentunya. Karena dengan hal ini kita jadi punya ikatan yang lebih kuat dengan beberapa individu tentunya dibanding dengan yang lain. Nah, supaya interaksi dan komunikasi ini berjalan dengan baik, tentunya kita harus memiliki moral yang baik, dan hal ini dapat diperoleh tentunya dengan menjadi manusia yang beragama ya Pak ya. Nah, jadi karena dengan memiliki agama, manusia itu dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya. Manusia juga dapat mengendalikan hawa nafsu mereka tentunya dengan aturan keyakinan mereka masing-masing. Agama memang memiliki peranan penting ya Pak sekarang ini, tentunya di dalam kehidupan manusia. Nah, tanpa agama, manusia tentunya dapat mudahnya putus asa, sehingga dia bisa mengambil jalan pintas dengan cara misalnya mengakhiri hidupnya tanpa berpikir lebih jauh. Nah, agama itu merupakan sumber moral tentunya ya Pak, sebagai petunjuk kebenaran, kemudian sumber informasi, dan tentunya bimbingan rohani ya bagi manusia, baik dikala suka ataupun duka. Agama memang menjadi pedoman hidup. Kitab suci itu juga merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Nah, sebagai manusia tentunya kita harus menggunakan agama untuk hidup ya, bukan hidup untuk agama. Karena ketika hidup itu untuk agama, maka kita akan menganggap agama yang lain salah, kurang benar, iya betul. Bahkan dapat mengatakan sesat ya Pak mungkin. Nah, agama apapun yang bisa membuat kita bisa menjadi lebih welas asih, berpikiran sehat, lebih objektif dan adil, dan lebih menyayangi, lebih manusiawi tentunya, itu bisa kita anggap itulah agama yang terbaik. Saya mengutip perkataan dari Dalai Lama. Baik pemirsa Sampai TV, sesuai dengan yang saya katakan di awal, tema pada mimbar kali ini adalah menjadi umat Buddha sejati. Nah, pertama saya ingin tanya Pak nih sama narasumber saya Bapak Darto ini. Nah, mengapa sih Bapak memilih agama Buddha? Apakah memang itu sudah pilihan dari hati, atau memang karena kalau zaman dulu kan karena mungkin dari faktor orang tua ya Pak ya, keturunan dari orang tua. Nah, menurut kalau Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Kalau boleh saya sedikit bercerita ya. Oh, monggo Pak, silakan. Saat ini saya beragama Buddha, tapi kita tarik ke belakang, saya tarik ke belakang. Gini, keluarga besar saya itu dari non-Buddhis. Non-Buddhis dari pihak ibu maupun pihak bapak itu. Kalau dari pihak ibu itu homogen, jadi ada yang beragama Buddhis, ada beragama lainnya, plural. Ya. Tapi kalau dari pihak bapak, non-Buddhis dari cuma satu agama. Tapi dari situ kita keluarga besar kita itu saling menerima, artinya saling menghormati. Kalau saya sendiri memang dari kecil memulai agama Buddha itu yang pertama pasti ikut keluarga, orang tua. Nah, karena kita waktu kecil tuh ya belum tahu apa sih agama itu. Tahunya kita saya waktu kecil ya kalau minggu ke wihara, sekolah minggu udah
Dimana kita kalau saya ke wihara itu merasa senang ketemu teman-teman, bisa bermain, bernyanyi. Nah, kebetulan waktu saya sekolah minggu itu, guru sekolah minggunya atau kakak sekolah minggunya itu pinter. Jadi kita bukan cuma langsung dikasih materi tentang agama, tidak, tapi saya dikasih game atau permainan atau nyanyi. Nah, di situ diselipkan pesan-pesan yang mengandung agama. Nah, dari situ saya berpikir, oh kayak gini tuh agama Buddha itu. Waktu kecil saya juga sempat berpikir, agama Buddha itu menyembah patung. Karena kan kita tahu rupang, di dalam wihara itu kan pasti ada rupang besar. Betul. Entah itu dari batu atau dari fiber. Dari itu saya berpikir, masa kita menyembah patung? Nah, dengan berjalan waktu semakin bertambah pengetahuan saya, ternyata bukan. Kenapa kita sujud di depan rupang itu adalah cuma sebagai visualisasi, penghormatan, di mana bukan patung itu yang kita sembah, tapi sifat-sifat baik dari nilai luhur dari guru agung kita. Iya, betul. Nah, jadi itu semakin kesini saya semakin yakin bahwa ajaran Buddha lah itu yang sesuai dengan hati nurani saya. Kenapa saya bilang sesuai? Karena di ajaran Buddha itu kita dibebaskan untuk istilahnya kalau bisa dibilang menyelidiki apa yang dikatakan atau ajaran Buddha itu boleh kita selidiki. Berarti apapun yang terjadi pada diri kita. Betul. Jadi tidak ada kata-kata harus percaya begitu saja. Tidak percaya pada, kalau katakanlah Buddha bilang kayak gini, kita harus percaya 100%. Di ajaran Buddha tidak seperti itu, tapi boleh kita buktikan. Betul. Benar nggak itu, sesuai logika nggak? Kalau emang benar, oke, kita pakai. Kalau itu benar tapi tidak sesuai logika, ya kita gali lagi, kita selidiki lagi, baru kita dapat jawaban yang sesuai. Karena ajaran Buddha itu adalah ajaran yang logis, pakai logika. Sesuatu itu bukan istilahnya karena ujuk-ujuk, tapi pasti ada tiba-tiba sebab musababnya. Ada sebab dan musababnya. Iya, ada sebabnya, musababnya ini. Ada sebabnya, nanti ada akibatnya begitu. Betul. Ya, betul. Jadi bukan tidak harus Sang Buddha mengatakan begini terus kita bagaimana harus oke, kita terima. Pokoknya karena itu kenapa kita terima? Ya kita terimalah karena itu kan diucapkan Sang Buddha. Tapi kalau di ajaran Buddha belum tentu. Kita buktikan dulu apa benar, apa sesuai logika, apa istilah bisa diselidiki atau enggak. Nah, itulah istilahnya kenapa saya istilahnya memeluk Buddha sampai saat ini. Kebetulan ya keluarga saya, anak istri saya juga dari istilahnya keluarga Buddhis. Jadi sahabat saya ini istilahnya nyambung apa yang saya percayain, dan ternyata jodoh saya atau istri saya juga basicnya dari Buddhis. Oke, baik Pak. Memang sebagai manusia itu memang seharusnya kita menggunakan agama untuk hidup ya. Betul. Memang tadi. Jadi ketika kita menganggap menggunakan agama itu untuk hidup, tentunya kita akan bisa menghargai agama yang lain. Betul. Tidak menganggap bahwa agama kita yang paling benar ya. Betul. Memang kita harus saling menghargai. Ya memang sih setiap agama itu pasti sama lah mengajarkan kebaikan. Nah, tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat. Cuman mungkin tekniknya, caranya yang berbeda ya. Betul. Tentunya kita harus menghormati dan menghargai itu sebagai umat manusia. Karena di Indonesia ini kan ada 6 agama tentunya, ada 6 agama, dan kita harus saling hidup rukun, berdampingan tentunya, karena memang pasti berbeda. Kalau kita mencari persamaannya pasti tidak bakalan ketemu ya Pak. Tidak ada yang sama antara agama A dengan agama B. Tetapi paling tidak kita saling menghormati, saling menghargai, sehingga nantinya akan muncul atau timbul kerukunan. Nah, karena kita kan hidup di masyarakat, kita tadi sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, kita selalu berdampingan dengan manusia dan makhluk lain tentunya di situ dengan beragam sekte, suku, agama yang berbeda-beda, dan itulah kita harus
menghargai tentunya. Baik Pak, itu tadi Bapak kenapa memeluk agama Buddha ya, karena yang pertama memang awalnya dari faktor orang tua ya, tetapi lambat laun ke depan karena mungkin wawasannya semakin bertambah, terus kok semakin cocok ya dengan hati Betul. nurani, akhirnya tetap berlanjut sampai sekarang. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi Pak, bagaimana sih Pak caranya untuk menjadi umat Buddha? Nah, mohon maaf ini kalau mungkin di tetangga kita kan kita membaca ada suatu upacara khusus nggak sih Pak sebetulnya kalau untuk menjadi umat Buddha gitu? Oke, kalau menjadi umat Buddha itu ya simple. Simple. Kita istilahnya apa namanya, memohon tuntunan ke mungkin rohaniawan, ke biksu atau romo, Atau mungkin di depan altar Ya, Buddha betul. gitu bisa ya? dengan jalan kita di altar Buddha, kita namaskara atau mengucapkan tisarana, artinya Tiga perlindungan. tiga berendang. Menyatakan diri berlindung ya kepada Guru Agung Buddha Buddha. Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sang Saranang Gacami. Iya. Yang artinya saya berlindung kepada Buddha karena Buddha adalah Guru Agung junjungan kita. Betul. Tuh, sujud sekali. Yang kedua kali Dhammang Saranang Gacami, yaitu Dhamma itu adalah ajaran dari Guru Agung. Yang ketiga adalah Sanghang Saranang Gacami. Aku berlindung pada Sangha. Apa itu Sangha? Sangha adalah perkumpulan para biksu atau rohaniawan, di mana Penerus Buddha ya. mereka itu adalah penjaga Penjaga Dhamma dan Dina Dhamma, ya. Betul. penjaga ajaran Sang Buddha. Karena Buddha sudah parinibbana, jadi Betul. yang menggantikan beliau adalah Dhamma dan juga Sangha. Iya. Betul. Kemudian Pak, mungkin di dalam agama Buddha sendiri, dalam ajaran Buddha itu loh Pak, saya kan lihat ada biku, ada umat awam. Apakah itu ada aturan khusus Pak? Misalnya kok ada kayaknya ada dua pilihan hidup gitu loh Pak. Apakah Betul, itu betul, memang betul. harus ada tidak ada keharusankah kita harus menjadi umat biasa, atau ada misalnya kewajiban untuk menjadi seorang anggota sangga Pak? Baik. Di sini sebenarnya dalam agama Buddha, umat Buddha itu dibagi dari 4 kelompok. 4 kelompok. Yang pertama adalah biku, yang kedua bikuni, yang ketiga upasaka, yang terakhir adalah upasika. Yang pertama biku. Apa sih biku itu? Mereka itu biksu adalah umat awam yang belajar meninggalkan keduniawian, Meninggalkan kehidupan rumah duniawian, tangga ya. dan kehidupan rumah tangga. Mereka itu hidupnya adalah dipersembahkan untuk jangan menjaga itu tadi ajaran Sang Buddha dengan jalan dia tidak berumah tangga. Kenapa dia tidak berumah tangga? Karena biksu tidak bekerja. Jadi semua kebutuhan biksu itu atau biksuni itu adalah dipenuhi sama umat, dari makan, dari Pokoknya segala kebutuhannya, Kebutuhannya. ya, segala kebutuhannya itu yang memenuhi itu adalah umat. betul. Oke. Kalau dia punya anak istri, terus nanti anak istri dikasih makan apa? Jangan dia sendiri tidak bekerja. Betul, betul. Semuanya karena yang memenuhi itu adalah umat. Makanya Jadi hidupnya didedikasikan mereka itu tidak berumah tangga. Dan mereka itu dalam pembunuhan sangka disebut juga dengan pabajita. Pabajita. Mereka Iya, itu karena meninggalkan kehidupan rumah tangga tadi ya. keduniawian. Terus yang kedua adalah upasaka dan upasika. Mereka itu umat awam, umat biasa, baik laki-laki maupun perempuan yang hidup selibat atau istilahnya Hidup selibat, bukan hidup bukan selibat. hidup berumah tangga. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu berumah tangga, dan aturan mereka itu adalah Pancasila Buddhis. Mereka adalah cuma ini mengamalkan Pancasila Buddhis atau 5 sila. Jadi antaranya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan asusila, tidak minum minuman keras. Nah, itulah
namanya Upasaka dan Umasika, atau lebih dikenal juga dengan mereka yang kenal atau dekat dengan Buddha Dhamma Sangha. Berarti tidak ada keharusan ya Pak untuk menjalani kehidupan sebagai pabajita kalau di dalam agama Buddha, karena tadi Bapak mengatakan ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Boleh menjalani hidup selibat walaupun tidak menjadi biku nih boleh ya. Boleh. Sebagai silakan. umat biasa misalnya upasaka upasika tetapi tidak berkeluarga boleh. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya mau menjalani hidup suci nih ya, boleh juga ya, tidak Silakan. menikah, meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang pabajita. Betul. Berarti memang tidak ada kewajiban ya, tidak ada keharusan. Nah, jadi boleh memilih ya. Boleh memilih sesuai dengan keinginan. Hati nurani. Nah, Karena yang di agama- penting di agama yang Buddha penting itu- prakteknya melaksanakan ajaran Buddha. Karena di agama Buddha juga tidak ada paksaan. Kamu harus menikah, kamu harus jadi biksu, tidak Oh, ada. begitu, iya, Semua iya. tergantung hati nurani. Mm-mm. Mau jadi upasaka upasika bagus. Mau jadi seorang sangha lebih bagus lagi. Mm-mm. Karena itu semuanya itu tergantung diri sendiri. Mana yang kamu anggap baik dan sesuai hati nuranimu, ya silakan. Kemudian tidak pernah memaksa. Silakan kamu mau milih A atau B, semua tergantung pada Diri Diri sendiri. Baik, jadi memang sangat menarik sekali. Memang pilihan itu ditentukan oleh kita dan tentunya hasilnya pun juga nanti kita sendiri yang akan merasakan ya. Wah, misalnya nih dalam agama Buddha tadi boleh kita memilih sebagai pabajita ya. Nah, boleh memilih sebagai pabajita, boleh juga sebagai garawasa atau Betul. perumah tangga. Bahkan mungkin sebagai umat biasa atau upasaka upasika tadi ya sebutannya. Kalau upasaka tadi kan yang laki-laki ya, Laki-laki. upasika yang perempuan. Nah, boleh menjalani hidup sebagai upasaka upasika pemirsa nih, tetapi juga boleh misalnya tidak mau menikah nih, mungkin karena kan banyak nih orang yang beranggapan nih sudah mapan tapi belum keluarga, mungkin kan banyak pemikirannya ya. Jadi sebagai Betul. umat Buddha diperbolehkan karena tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan. Anda harus misalnya menikah dalam usia sekian, itu tidak ada peraturan seperti itu ya kalau di dalam agama Buddha ya. ya mungkin dia udah merasa bahagia dengan tidak menikah, ya silahkan. Itu pilihan ya, Itu pilihan. karena itu pilihan. Ya tadi tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Tidak harus menikah, tidak harus jadi biksu. Mau menikah bagus, tidak menikah jadi biksu lebih bagus Lebih lagi. bagus lagi, iya, karena mungkin karena memang kalau umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai pabajita, mungkin karena memang mau mendedikasikan hidupnya Betul. untuk kelangsungan ajaran Buddha, Ajaran mungkin Buddha. meneruskan ya. Karena dulu kalau dilihat kita ke belakang flashback nih, kita cerita sedikit tentang riwayat Buddha Betul. Gautama ya. Karena dulu Buddha itu kan juga manusia biasa juga ya, Betul. mendapat gelar karena sudah mencapai penerangan sempurna. Atas usaha sendiri. Iya, atas Bukan usaha karena sendiri. wahyu loh ya. Iya, oke, bukan karena wahyu. ujug-ujug, atau ujug-ujug. Iya, betul banget Pak. Jadi memang dulu kan Pangeran Siddhartha ya, Betul. anak seorang raja pangeran, tapi rela meninggalkan kehidupannya yang berlimpah harta begitu. Nah, padahal kan namanya anak seorang raja, wah, kurang apa ya Pak? Tapi beliau meninggalkan kehidupannya sebagai seorang pangeran tentunya ada tujuannya ya. Tujuannya Betul. untuk mencari obat supaya bisa mengatasi bagaimana kita bisa menjalani ketika kita sakit, ketika ketika kita menjadi tua, sakit kemudian mati. Nah, jadi memang usaha beliau itu memang perlu kita apa ya Pak? Mungkin perlu kita contoh Kita teladani. ya. Kita teladani, betul. Memang sih pilihan ya. Karena Anak- sesuatu itu kalau mau istilahnya sesuai cerita tadi kan, sesuai cerita Sang Buddha. Mm-mm. Kalau kita mau sesuatu hasil yang bagus, maka kita harus berusaha dengan diri sendiri. Betul. Kita tidak boleh menggantungkan pada orang lain. Kita boleh minta saran ke orang lain, tapi Jangan tergantung. jangan tergantung. Apapun hasilnya itu harus dari diri sendiri, dari tekad diri sendiri, dari niat dan semangat pantang menyerah, caranya supaya bisa meraih hal yang diinginkan. Iya, memang segala sesuatu itu perlu usaha ya Pak. Betul. Tanpa usaha, tanpa ada niat yang baik, apapun yang akan kita lakukan mungkin juga tidak akan memuaskan kalau tanpa ada usaha dan niat Betul. yang baik. Memang sih kita
tadi di awal saya katakan makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi paling nggak harus ada usaha yang kita lakukan ya Pak ya. Itu tentunya cara menjadi umat Buddha tadi ya. Menjadi umat Buddha itu sangat simpel sekali ya. Tidak perlu upacara khusus ya Pak ya. Tidak perlu upacara khusus. Kita cuma bisa datang misalnya ke wihara. Kalaupun misalnya tidak sempat ke wihara, misalnya jauh jarak ya, di rumah misalnya punya altar gitu ya, kita bisa bersimpuh di situ. Bersimpuh, kemudian kita tangannya bersikap anjali, kita bertekad, kita mengucapkan janji ya, kita bertekad, kemudian kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tentunya dengan memanjatkan paritati sarana ya. Mungkin pemirsa Sambil TV ini ya tahulah sudah paritati sarana itu seperti apa. Paritati sarana itu kan berisi tentang 3 perlindungan. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, tentunya karena Buddha tadi guru agung umat Buddha, kita berlindung kepada beliau. Kemudian Dhamma, karena Dhamma tadi adalah ajaran Buddha, tentunya berisi tentang kebenaran. Dan berlindung kepada Sangha, tentunya karena Sangha itu adalah penerus dari Buddha ya, yang mempraktekkan hidup suci. Kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan mengucapkan tisarana itu kita sudah menjadi umat Buddha, tidak perlu dengan cara khusus atau ritual-ritual khusus atau upacara khusus. Dan kalaupun mungkin ada kesempatan yang bagus ketika ada biku ya, biku sangga pas di wihara, kita bisa misalnya memohon tuntunan sarana ya di sana di hadapan biku. Kalau enggak di hadapan altar Buddha, kalau enggak ya mungkin Romo Pandita bisa juga ya Pak ya. Simpel sekali untuk menjadi umat Buddha pemirsa. Tetapi dengan simpelnya menjadi umat Buddha ya tentunya kita tetap mempraktekkan ajarannya ya Pak tentunya. Baik, ini sangat menarik. Baik pemirsa Sambil TV, nanti kita akan lanjutkan kembali tema kita hari ini tentang menjadi umat Buddha sejati. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana menjadi umat Buddha ya, dengan cara seperti apa kita menjadi umat Buddha. Tetapi setelah yang mau lewat ini pemirsa, tetap di Sambil TV, jangan kemana-mana.